Ini sangat perfect sekali teman-teman, sangat besar batangnya. Kemudian kalau dari segi daun-daunnya bisa teman lihat sendiri ya, sangat menghijau sekali. Dan kebetulan ini kalau dilihat dari hasil buahnya ini lumayan, ini tergolong cabai yang mahal. Jumat 26 April 2024. Di sini saya ajak teman-teman ya, lagi-lagi seputar pertanian yang ada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kok selalu tanaman jagung, kacang tanah dan cabai. Tapi di sini ada banyak varian yang dilakukan para petani. Tentunya di sini saya akan memberikan informasi ya, moga-moga ini ada sedikit nilai manfaat dan memotivasi teman-teman. Walaupun kondisi pertanian saat ini lagi-lagi masih semrawut dan kalang kabut. Di sini antara tanaman cabai kemudian tanaman jagung, dua varian yang berbeda, namun dalam kondisi cara penanaman sangat-sangat berbeda dengan konten-konten yang lalu. Pasti dalam isi video ini ada maksud dan tujuan ya, mudah-mudahan ini kalau ada orangnya tidak dikira ngambil buahnya ya. Mencoba untuk mengedukasi teman-teman yang ada di media digital YouTube saat ini. Di sini dua tanaman yang sangat mendominasi. Tidak bisa dibilang hanya tanaman cabai, juga tidak dibilang tanaman jagung ini. Dikarenakan ini menggunakan pola sistem satu ya, ini mengikut tanaman jagung. Nah ini kebetulan ada yang tertinggal, ini kurang jeli. Nah di sini mengikut tanaman jagung yang lalu, batang-batangnya ini ya bisa dilihat ya, yang kemudian setelah ada dua jatuh ini, nah yang berbuah dan yang ini di tengah-tengah antara cabai yang satu ini dengan yang satu ini yang rapat, ada tanaman jagungnya ini. Nah tidak menggunakan sistem 5 larik tanaman jagung yang kemudian dicunduk pakai cabai ataupun tanaman cabai dicunduk pakai tanaman jagung, namun ini menggunakan sistem 3 larik tanaman cabai yang pas di tengah-tengahnya rapat ini ada tanaman jagung. Nah tanaman cabai ini kalau menyimak tentang kondisi daripada batangnya, ini sangat perfect sekali teman-teman, sangat besar batangnya. Kemudian kalau dari segi daun-daunnya bisa teman lihat sendiri ya, sangat menghijau sekali. Dan kebetulan ini kalau dilihat dari hasil buahnya ini lumayan, ini tergolong cabai yang mahal nantinya ya, bukan cabai yang perentul ini. Nah daunnya sungguh lebar, hampir seepek-epek tangan manusia ya. Nah ini untuk kapasitas daripada tingginya ini hampir seleher. Kalau duduk jongkok ini pas ini teman-teman. Nah untuk terkait daripada rimbunnya batang, nah ini hanya sekitar 65%, tidak bercabang atau kurang ya. Nah rata-rata di Kabupaten Tuban tanaman cabai sudah mulai mengeluarkan buah
walaupun belum rata. Nah, seperti ini. Walaupun belum rata, ini setinggi sedada saya ya tingginya tanaman cabai ini. Tanaman cabai yang tanpa mulsa. Nah, seperti ini, tanpa mulsa, tanpa dikocor. Pokoknya intinya kalau di Kabupaten Tuban itu petaninya itu petani ala kadarnya. Nah, yang lebih uniknya ternyata di sini tidak hanya ada 2 tanaman teman-teman, yang sebagian itu juga dioplos. Nah, yang sebelah sini dioplos menggunakan kacang tanah juga. Nah, ada kacang tanah, kemudian ditanamin cabai, yang kemudian dicunduk dengan menggunakan tanaman jagung juga lah. Itu ya. Maksud daripada video yang saya sajikan ini teman-teman, kurang lebih atau bisa salah ya, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi dan harapan teman-teman petani yang ada di sini itu, mengapa dilakukan proses sistem cunduk yang seperti ini. Ada yang 3 baris cunduk jagung, kemudian ada yang 5 baris baru cunduk cabai. Ini dengan harapan ketika salah satu tanaman itu kalah, maka akan ditolong tanaman yang lainnya. Nah, yang prediksinya yang bisa menolong di sini adalah tanaman cabai teman-teman. Mudah-mudahan di harga 20 sampai 25 ini grafiknya nanti beranjak selalu naik. Harapannya seperti itu. Kalau selalu naik, maka cabai yang sudah seperti ini dikarenakan kondisi petani tak ada hujan, maka masih bisa menjangkau daripada harga-harga cabai yang ada di Kabupaten Tuban tepatnya. Nah, sekilas terlihat rumit sekali dikarenakan di tengah-tengah antara satu baris tanaman jagung ini juga dikasih cabai dan jagung. Nah, ketika tanaman kacang tanah atau jagung yang panen saat ini tinggal batangnya ini kalah kan, otomatis saat ini kita kalah di tanaman jagungnya ya, maka nanti harapan cunduk cabai ini bisa menolong. Kemudian kalau cunduk tanaman cabai tidak bisa menolong, otomatis kalah dalam fisik, maka cunduk tanaman jagung lah yang akan sedikit mengcover. Seperti itu teman-teman. Di tiap-tiap lahan para petani sudah seperti ini teman-teman. Walaupun di beberapa titik, di beberapa teman-teman petani ada sekitar 1-10 orang lah petani giat yang memang sudah berhasil dan sudah memanen, walaupun kapasitasnya baru antara 5 sampai 10 kilo ataupun 10 sampai 20 kilo. Itu saya dengar dari petani-petani yang ada di Kabupaten Tuban. Nah, kenapa sampai detik ini di bulan ini 2024 kondisinya masih ada sisa-sisa batang tanaman cabai, sisa batang tanaman jagung yang lalu. Nah, ini dikarenakan kondisi daripada tenaga para petani itu lagi-lagi tidak mengcover atau tidak sampai ya. Mestinya kalau di tahun-tahun lalu batang-batang tanaman jagung ini sudah terposisikan di galengan-galengan atau batas-batas daripada petak-petak lahan yang ada. Namun saat ini tidak memikirkan itu,
kalau bisa menanam dan hidup kemudian berbuah, ini sudah alhamdulillah. Seperti itu para petani. Nah, kondisinya walaupun tidak seperti milik teman-teman yang ada di media sosial, dikarenakan kembali lagi kita para petani yang ada di sini itu petani ala kadarnya teman-teman. Mulsanya mulsa ame ya, bekas tebon-tebon ataupun rumput-rumput yang ditaruh di tengah-tengah daripada tanaman jagung yang lalu. Walaupun kalau berbicara tentang rumput ini sama. Nah, seperti ini ya. Dan sampai detik ini juga belum ada teman-teman yang tahu tentang bagaimana cara menangani rumput-rumput yang ada di lahan tanaman cabai. Dikarenakan ketika diaplikasikan atau dibasmi dengan obat hitam atau kontak itu, maka rumput-rumput yang kategori sudah menua ini tidak akan mati di spray menggunakan obat hitam. Dan kalau dispray dengan menggunakan obat putih, maka akan berpengaruh pada tanaman cabai. Jos pembom yakin sok meniku lho. Sok meniku lho. Ora to wek kuwasir cah. Nggo iki ndek nyolong aku ngono iki mang. Jagung ning kono Mas ono kenekan. 5 mbah 6 lho keri. Urung mbek panen 5 mbah 6 ning kono. Nggo ki tenggong mek lombo aku ngono wetake. Nah iya kok ki wetake tenggong mek lombo aku ngono. Ngaro ngono. Jam jos tenan. Duh, pure iki lho ijuk kok. Tadi ya amit ya. Engko ae tenggong mek lombok bendok Mas Kamit ki aku ngono. Ayo, Pak. Iya. Walaupun kalau walaupun ya, ini terkait virus-virus yang ada. Wong kita itu petani ala kadarnya ya, hanya menanam, diobat ala kadarnya juga. Setelah itu sudah ya kondisinya seperti ini, virus kuning kemudian busuk batang. Apalagi saat ini tidak mengutamakan daripada perawatan dikarenakan memang kondisi tenaga tidak memungkinkan teman-teman. Nah seperti ini. Cuman lagi-lagi kembali ketika nanti berbuah dan ternyata jackpot atau mahal, ini juga tidak kalah dengan teman-teman petani yang lain teman-teman. Walaupun kalau biasanya kekurangan daripada petani tahujan itu baru dipetik antara 10-15 kali, itu sudah kedatangan musim kemarau dulu teman-teman. Nah seperti ini kondisinya. Nah itu ya teman-teman, tentang pemaparan isi video saat ini, mengapa hanya tanaman-tanaman yang didominasi tanaman jagung, kemudian cabai dan kacang tanah yang berbeda-beda varian. Itu bertujuan untuk ketika salah satu tanaman itu mengalami kerugian, maka akan ditolong tanaman yang lain, terutama tanaman cabai dengan sistem cunduk seperti ini. Mudah-mudahan ada sedikit nilai positif ya, dan bisa memberikan motivasi kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.